Life is about moments. Hidup itu adalah kumpulan momen-momen yang terjadi sepanjang perjalanan waktu hidup kita. Akan ada momen yang punya dampak signifikan, seperti momen ini dalam hidup saya misalnya. Dan akan ada momen yang mungkin punya dampak tidak terlalu signifikan, atau bahkan tidak signifikan, seperti momen ini. Dari mana saya tahu momen ini tidak signifikan? Ketika saya menemukan foto ini, saya bahkan tidak tahu kapan dan di mana foto ini diambil. Tetapi saya di sini ingin share mengenai salah satu momen yang punya dampak sangat signifikan dalam hidup saya. Persis 11 tahun yang lalu, saya berada di sebuah hostel, sebuah youth hostel di negara yang sangat jauh di kota Beograd di Serbia. Sangat dingin cuacanya waktu itu bulan Maret, dan di hostel itu kamar mandinya hanya ada satu di luar. Jadi saya pagi-pagi mau mandi, ternyata sudah ada antrian sekitar 7 atau 8 orang. Dan akhirnya saya ngobrol dengan anak muda di depan saya, orang Kroasia, umurnya sekitar akhir 20-an waktu itu ya. Dan orang ini cukup supel, jadi baru ngobrol sebentar itu rasanya kayak udah lumayan kenal gitu. Sambil chit-chat nunggu antrian berjalan, saya ngobrol-ngobrol dan saya tanya sama dia tanpa ada niat apa-apa yang ngobrol, saya tanya sama dia. So what do you want to do later in your life? Apa yang mau kamu lakukan ke depan dalam hidup kamu? Dan reaksi dia itu, dia sangat kaget, seperti dia belum pernah memikirkan pertanyaan itu sebelumnya. Body language-nya itu kayak bilang, gue gak tahu ya, gue pengen ngapain dalam hidup gue. Dan melihat dia yang shock, dia juga jadi ikut shock. Saya jadi ikut shock juga, kaget melihat body language dia seperti itu. Tapi di momen itu saya betul-betul paham dan betul-betul percaya dengan sepenuh hati bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bahwa tidak semua orang tahu apa arah tujuan hidup mereka mau kemana. Dan sejak momen itu saya memutuskan untuk mendedikasikan hidup saya untuk mempelajari perjalanan begitu banyak orang, bagaimana mereka menemukan dan menjalankan tujuan hidup mereka. Saya mempelajari perjalanan orang-orang dari sektor yang berbeda-beda, dari budaya yang berbeda-beda, dari negara yang berbeda-beda, dari generasi yang berbeda-beda. Dan ternyata ada pattern, ada pola yang sama dari fase-fase yang mereka lalui dalam menemukan dan menjalankan tujuan hidup. Ingat, itu adalah dua hal yang berbeda, menemukan dan menjalankan, itu berkaitan. Dan apa polanya? Salah satunya adalah di awal fase perjalanan mereka selalu semuanya pernah mengalami pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka gelisah, membuat mereka galau. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman yang ada di sini semua. Raise your hand, angkat tangan kalian kalau kalian pernah, sering atau paling tidak pernah memikirkan pertanyaan terkait dengan arah tujuan hidup kalian. Kalau paling tidak pernah sekali aja, raise your hand, angkat tangan. Oke, terima kasih. Berarti semuanya normal ya. Alhamdulillah semua normal. Kalau kalian pernah memikirkan pertanyaan seperti itu, dan mungkin ada yang sudah, ada yang belum menemukan jawabannya, ada yang masih kesulitan. Tetapi kalau pernah ada, saya bilang kalian semua layak pakai baju kayak gini. Sumpah saya keren. Kenapa keren? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, dari perjalanan hidup orang-orang yang telah saya pelajari, semuanya pernah mengalami kegelisahan, pernah mengalami kegalauan. Jadi it's a good news sebetulnya. Kalau kamu mengalami kegalauan, mungkin bahkan belum menemukan jawabannya, tetapi pernah sedang mengalami kegalauan itu, artinya you're on the right track, sudah di jalur yang tepat. Yang membedakan adalah bagaimana kamu meresponnya kegalauan tadi. Ada 3 jenis respon. Yang pertama adalah orang-orang yang merespon, saya bilangnya playing victim. Respon-respon seperti ini. Ya udah, terima aja. Hidup itu emang kayak begitu, hidup itu emang susah, terima aja. Ada orang yang merespon seperti itu. Ada orang yang merespon
Dengan bentuk respon yang saya bilang tadi adalah solusi jangka pendek sebetulnya. Karena kan punya kegalauan itu kan nggak nyaman rasanya. Punya pertanyaan yang sebetulnya kita tahu itu penting, tapi kita nggak tahu jawabannya itu nggak nyaman rasanya. Jadi ada orang yang respon dengan melakukan aktivitas lain, nonton, yang menghibur, which is fine, nggak apa-apa, bukan nggak boleh. Tetapi itu hanya solusi jangka pendek aja, hanya mengalihkan perhatian kita dari perasaan yang tidak nyaman tadi. Dan ada orang yang merespon dengan betul-betul mencoba mencari jawabannya, dan ini adalah respon orang-orang yang akhirnya berhasil menemukan dan menjalankan tujuan hidup mereka. Tetapi dari orang yang merespon dengan respon yang ketiga itu masih banyak yang menemukan kesulitan dalam menemukan tujuan hidup mereka. Salah satu alasan utamanya adalah karena banyaknya kesalahpahaman terkait dengan apa yang dimaksud dengan tujuan hidup itu sendiri. Kalau kita mau menemukan dan menjalankan tujuan hidup kita, we need to understand apa yang dimaksud dengan tujuan hidup. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah untuk memahami apa yang bukan tujuan hidup. Kesalahpahaman pertama, saya sering mendengar ini, mencapai tujuan hidup. Tujuan hidup itu bukan dicapai. Tujuan hidup itu dijalani dan dijalani secara berkelanjutan. Tujuan hidup saya adalah mempermudah orang agar mereka bisa menemukan dan menjalankan tujuan hidup mereka. Itu tujuan hidup saya. Dan itu yang saya jalani, bukan saya capai. Target itu dicapai, bukan tujuan. Jadi kalau target itu atau sesuatu yang dicapai, fungsinya adalah untuk mengukur seberapa baik kita menjalani tujuan kita. Tetapi target itu sendiri bukan tujuan. Kesalahpahaman kedua adalah memahami tujuan hidup sebagai sebuah profesi. Tujuan hidup saya mempermudah orang agar mereka dapat menemukan dan menjalankan tujuan hidup mereka. Profesi saya macam-macam. Saya memberikan pelatihan, saya bicara seperti sekarang ini, saya menulis, saya membuat video. Jangan batasi tujuan hidup kamu dengan sebuah profesi. Karena profesi itu akan ada yang baru dan akan ada yang punah. 300 tahun yang lalu mungkin nggak ada profesi namanya pilot, karena belum ada pesawat. 50 tahun yang lalu mungkin nggak ada namanya ahli sosial media, karena belum ada sosial media. Mungkin 5-10 tahun lagi akan ada profesi-profesi lain yang baru. Profesi itu hanya alat atau tools yang bisa kamu pilih atau bahkan ciptakan sendiri untuk menjalani tujuan hidup kamu. Kesalahpahaman yang ketiga, apa tujuan hidup kamu? Saya ingin menjadi ayah atau ibu yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik. Saya ingin membahagiakan orang tua saya. It's good tentunya, tapi itu bukan tujuan hidup, itu wajib. Tuhan menciptakan kita dengan keunikan, dengan bakat dan kelebihan, dengan potensi yang luar biasa. Jangan batasi tujuan hidup kamu hanya di ruang lingkup keluarga. Itu wajib. Kemudian keempat kesalahpahamannya adalah tujuan hidup terlalu umum. Saya sering mendengar ini, apa tujuan hidup kamu? Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi nusa dan bangsa. Again, it's good. Tetapi jadi orang yang bermanfaat sama, itu wajib. Pertanyaannya bagaimana kita bisa memaksimalkan manfaat kita sebagai seorang individu? Apa saja bakat-bakat kamu? Apa saja passion kamu? Topik-topik apa yang kamu punya kepedulian lebih? Bagaimana kamu menyalurkan bakat dan passion kamu di bidang di topik yang memang kamu punya kepedulian? Jadi kalau saya bikin simpulnya itu tujuan hidup hanya ada 3 hal yang penting yang perlu kamu tahu dalam menjelaskan tujuan hidup. 1. Apa yang kamu lakukan, untuk siapa dan untuk apa. Saya tadi contohnya adalah mempermudah orang agar mereka dapat menemukan dan menjalankan tujuan hidup mereka. Apa yang saya lakukan? Mempermudah. Profesinya bisa macam-macam. Bisa juga orang punya tujuan hidup menyembuhkan pasien-pasien kanker agar mereka dapat hidup dengan sehat kembali. Itu juga tujuan hidup. Profesinya nggak harus dokter. Bisa melakukan penelitian dan berbagai macam hal lain. So, pada akhirnya so what? Kenapa sih emang penting apa sih menemukan tujuan hidup?
Kenapa sih saya harus susah-susah mencoba menemukan dan bahkan menjalankan hidup saya? Saya mau cerita satu momen lagi dalam hidup saya yang cukup penting. 7 tahun yang lalu, tahun 2010, saat itu saya tinggal di kota New York. Dan ada satu tempat ini sudah kayak rumah kedua buat saya. Tempat ini namanya Washington Square Park. Rumah kedua karena saya sering sana, hobi saya itu salah satunya adalah untuk main gitar dan nyanyi. Meskipun suaranya gak enak. Tapi di Washington Square Park di tempat ini ada sangat banyak artis, bukan selebritis, artis dan arti musisi, pelukis, orang buat puisi. Dan saya sering di sana main musik bareng dengan mereka. Satu kali saya datang menuju Washington Square Park dan ada orang yang memberikan selebaran. Selebaran itu saya ambil dan ada kata-kata di selebaran itu yang menjadi reminder yang luar biasa penting untuk saya. Saya bawa ke sini sekarang. Sudah agak pecah, tapi saya bawa ke sini. Karena kata-kata ini sangat penting dan saya ingin share. Saya ingin bacakan. I swear there is more to living than staying awake. I swear there is more to living than staying awake. Bahwa hidup itu bukan cuma sekedar melek aja. Hidup itu bukan hanya sekedar kita terjaga aja. Dan hidup itu tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau kamu merasa bahwa hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari itu sudah cukup, maka saya jamin 100% kamu belum pernah merasakan nikmatnya bekerja, berkarya setiap hari dengan penuh semangat, menghadapi berbagai macam tantangan dengan penuh semangat, dengan tangan terbuka, karena kamu tahu kenapa kamu melakukan itu semua, kenapa kamu melalui naik turun itu semua. Kalau kamu merasa bahwa memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah cukup, berarti kamu belum pernah merasakan nikmatnya menemukan dan menjalankan tujuan hidup kamu serta dengan naik turun. Buat saya sesimpel itu. So, kembali. Life is about moments. Hidup adalah kumpulan momen-momen yang terjadi dalam hidup kita. Ada momen ketika kita sedang sedih, ada momen ketika kita merasa hidup merasa sehat, ada momen ketika kita lagi happy, lagi ketemu dengan teman, dengan keluarga, lagi ketawa-ketawa. Ada momen ketika kita sedang merenung, sedang sendiri. Ada momen ketika kita menentukan membuat keputusan untuk pindah dari satu kota ke kota lain, atau bahkan ke negara lain. Kita pernah mengalami momen seperti itu. Akan ada momen yang memiliki dampak yang mungkin tidak terlalu signifikan, dan akan ada momen-momen yang memiliki dampak yang sangat signifikan. Makanya saya sangat senang ada orang yang bilang seperti itu. Dalam hidup itu, collect moment, nothing. Yang dikoleksi itu momen, bukan benda. Bukan berarti tidak boleh mengkoleksi benda, saya juga mengkoleksi benda, barang. Tetapi jangan dijadikan sebagai tujuan. Itu bedanya. Kenapa? Karena momen itu itulah seorang yang berdampaknya seterusnya. Saya yakin kamu pasti pernah melalui hal seperti ini, mengalami sesuatu seperti ini. Kita baru mengingat aja momen yang terjadi sudah lama, sebulan, 2 bulan, atau bahkan bertahun-tahun yang lalu, baru mengingat sudah ketawa-tawa sendiri. Momen itu dampaknya seterusnya. Itulah sebenarnya. So, dalam hidup collect moments, nothing. Kenapa collect moments dalam hidup? Karena life is about moments. Hidup itu adalah kumpulan momen sekali lagi. Kumpulan momen-momen yang terjadi sepanjang waktu perjalanan hidup kita. Dan bicara soal waktu, time flies, cepat berlalu. Tuhan menciptakan kita dengan keunikan, dengan bakat kita yang berbeda-beda, dengan kelebihan kita yang berbeda-beda, dengan potensi yang berbeda-beda yang luar biasa. Dan Tuhan tidak sembarangan menciptakan kita. Ada tujuannya.
Tugas kita adalah untuk menemukan tujuan tadi. Kalau kamu belum menemukannya, jangan berdiam diri, don't settle, jangan berdiam diri. Dan ketika kamu discover your life purpose, ketika kamu menemukan tujuan hidup kamu, jalani. Terima kasih.